Inilah dia, gagasan Si Gesit Ganjar dan Si Gemoy Prabowo tentang memajukan sektor pertanian dan kemandirian pangan yang disampaikan di Kadin, Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Yang manakah yang lebih baik, yang gagasannya lebih realistis, yang lebih berbasis data dan lapangan? Yang pertama, kami persilakan Pak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah. Kami persilakan pertanyaannya. Ini gaspol ini ya. Gaspol ini. Saya akan tanya sekitar ketahanan pangan, Pak. Silakan. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah penduduk Indonesia bertambah 25,5 juta jiwa. Sedangkan jumlah petani berkurang 1,7 juta jiwa. Jumlah petani akan terus berkurang karena 32% petani berusia di atas 60 tahun. Sedangkan anak-anak muda kurang berminat menjadi petani baru. Ekosistem pertanian juga belum baik. 59% petani menggarap lahan di bawah 0,5 hektar. Sehingga sulit mendapatkan bibit, pupuk, dan teknologi karena kecilnya skala usaha. Di sisi lain, nilai tukar petani semakin menurun akibat rendahnya produktivitas dan masih rendahnya teknologi. Pertanyaannya, satu, bagaimana strategi Bapak untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan kemandirian pangan? Yang kedua, apa strategi Bapak untuk meningkatkan pendapatan petani melalui modernisasi pertanian sekaligus mewujudkan kemandirian industri pertanian? Mohon perkenan Bapak untuk menjawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Sarman. Jadi itu tadi Pak pertanyaannya. Yang menarik memang petani tua makin banyak, yang muda nggak mau jadi petani, tapi kan kita mau jadi mandiri pangan. Silahkan dijawab. Boleh nggak saya jawab satu sesi besar ini untuk tahan pangan saja, jangan ada pertanyaan yang lain. Banyak Pak, pertanyaan 9. Iya, mohon maaf ini karena waktunya terbatas. Satu, sudah betul jawabannya tadi sudah disinggung sedikit. Modernisasi pertanian, nggak ada pilihan lain. Saya habis dari sawah ini, sepatu saya masih semuanya kena, habis dari sawah tadi. 100 hektar dalam satu pilihannya, 3. 1, sapi. 2, kambing. Yang ketiga, unggas Pak. 3. Itu pilihan yang mereka beri. Maka sebenarnya kalau kemudian korporatisasinya itu bisa dilakukan, mengajak anak muda dilatih, SDM-nya bagus, saprotan-saprodinya. Praktek ini sudah terjadi. Tapi saya lihat kenapa hanya anak-anak ini yang mau melakukan. Satu, dia punya ideologis. Kami akan melakukan karena kami ingin tahan dan daulat. Tapi yang lain enggak menjanjikan. Lebih baik jadi pegawai di Kadin gitu Pak. Enggak mau Pak dia. Maka insentif mesti diberikan dengan cara itu. Anak muda Pak, saya tanya kenapa Anda enggak mau ke sawah? Kenapa enggak mau beternak? Bau kotor. Tapi ketika saya menemukan anak-anak muda yang ideologis itu Pak, kasih kami pelatihan dan teknologi Pak. Mudahkan bibit. Ada dari kementerian, lembaga riset, BRIN, perusahaan. Sebenarnya ada ABG lah, bukan anak buah Ganjar. Tapi ini ada akademisi, ada businessman, ada government. Kalau kemudian ini bisa kita wujudkan Pak, dapat Pak. Yang Pak, kalau ini tidak dirangkum dalam satu data pertanian Indonesia, jebol Pak. Lahan kita nanti akan tidak tercatat dengan baik. Maka ketika kita kan, wong ini data petani kok. Berapa luas lahannya, tempatnya di sana, di mana, pakai geotek, maka distribusinya mestinya bisa. Tingginya harga pangan yang namanya beras itu karena produksi kita rendah. Sebenarnya, tapi kita berikan berikutnya kepada yang lain. Ini menarik Pak, jadi korporatisasi dan high teknologi akan dilakukan. Dan petani juga bisa mendapatkan keuntungan karena ada bisnis lain di luar itu ya Pak? Karena ada bisnis lain mendapatkan nilai tambah dan ingat hasil riset di Indonesia yang terbanyak adalah pertanian. Kenapa kita tidak pakai?
pakai dong. Wah, luar biasa. Kasih tepuk tangan karena ini satu hal yang menarik, kita bakal mandiri pangan kalau Pak Ganjar jadi presiden. Pertama saya persilakan Bapak Kurkit Surya Wicaksono, Wakil Ketua Umum Wilayah Sulawesi. Dan ini tadi juga sudah dibahas oleh Bapak tentang bagaimana rakyat makmur. Pasti pangannya juga harus makmur. Silakan Pak. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Pak Prabowo Subianto. Terima kasih atas kehadirannya di Kadin Pak. Saya Kukrit Pak. Mewakili teman-teman Kadin ingin memberikan titipan pertanyaan terkait ketahanan pangan Bapak. Dalam 10 tahun terakhir jumlah penduduk Indonesia bertambah 25,5 juta jiwa. Sedangkan jumlah petani berkurang 1,7 juta jiwa. Jumlah petani akan terus berkurang karena 32% petani berusia di atas 60 tahun. Sedangkan anak muda kurang berminat untuk menjadi petani baru. Ekosistem pertanian juga belum naik Bapak. 59% petani menggarap lahan di bawah setengah hektar. Sehingga sulit sekali mendapatkan bibit, pupuk, dan juga teknologi karena kecilnya skala usaha mereka. Di sisi lain, nilai tukar petani semakin menurun akibat rendahnya produktivitas dan masih rendahnya teknologi. Pertanyaannya Bapak, bagaimana strategi Bapak untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan kemandirian pangan? Izin pertanyaan kedua, apa strategi Bapak untuk meningkatkan pendapatan petani melalui modernisasi pertanian sekaligus mewujudkan kemandirian industri pertanian? Terima kasih Bapak. Jadi Pak Prabowo ada dua pertanyaan. Yang satu bagaimana produksi dan kemandirian pangan. Yang kedua adalah meningkatkan pendapatan petani. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Kukrit. Jadi inilah yang saya maksud ya, bahwa kita harus berpijak pertama dari falsafah dulu. Falsafah baru menghasilkan strategi. Jadi masalah pangan, masalah pertanian adalah masalah hidup dan matinya suatu bangsa. Berarti ini masalah strategis. Ini tidak boleh diperlakukan sebagai masalah niaga. Jadi itu benar. Kenapa berkurang petani? Karena anak-anak muda melihat bapaknya tidak untung. Hidupnya susah. Nilai tukarnya tidak cocok. Dan bahwa alam neoliberal ini membuat anaknya petani sulit untuk dapat the basic services saja, sulit sekolah bagus. Karena semua harus dianggap free market. Free market benar, tetapi basic hak dasar rakyat itu tidak boleh diperdagangkan. Jadi apa? Makanya pengelolaan yang sudah baik di zaman Pak Harto, kenapa dibongkar? Yang benar waktu itu Bulog melaksanakan suatu operasi pengendalian. Kalau harga untuk petani kurang baik bisa dikendalikan, tapi konsumen di kota juga dijaga. Tapi waktu itu kita menyerah kepada IMF, ya kan? Kita percaya bahwa mereka cinta sama kita, padahal tidak ada. Dalam hubungan antara negara tidak ada rasa cinta. Yang penting adalah kepentingan mereka. Kalau kita ambruk, nggak ada urusan bagi mereka, ya kan? Saudara-saudara, saya bukan anti Barat. Saya sebetulnya sangat cinta sama Barat. Masalahnya kadang-kadang Barat tidak cinta sama kita, itu masalahnya. Ya kan? Aku suka makan Burger King, aku suka. Ya kan? Kadang-kadang mereka yang nggak peduli sama kita, ya kan? Jadi keberpihakan, pengelolaan, pupuk harus ke petani. Jangan pupuk banyak perantaranya, ya kan? Dan jangan dibiarkan diperdagangkan, itu pupuk subsidi untuk rakyat, benih dan sebagainya. Kemudian salah satu strategi yang paling utama adalah food estate.
lumbung padi yang sudah digagas oleh Pak Ibnu Sutowo dari tahun 70. Jadi sudah hampir 50 tahun yang lalu. Dan ini satu-satunya jalan karena faham orang-orang neolib, enggak usah untuk apa beli beras dari petani Indonesia, beli aja dari petani Vietnam, lebih murah. Padahal kalau dia tutup, dia tidak mau jual, kita makan apa? Saya sudah bicara bertahun-tahun. Ada rekam digital, rekam cetak saya semua. Dari berapa tahun kita harus punya food estate yang besar. Tapi kita harus bantu semua petani kita. Kita harus bikin petani makmur. Jadi anaknya petani mau jadi petani. Seperti di Jerman di mana-mana. Dia kerja di ladang sore, dia naik mobil, dia ke disco malam-malam. Ya. Saya pernah ke desanya Jerman, bau tai sapi, tapi mobilnya Golf, rumahnya bagus. Sore-sore dia udah langsung ganti baju, malam-malam dia dansa di disco. Anak-anak muda mau jadi petani di Jerman. Kita harus bikin anak-anak muda Indonesia mau jadi petani di Indonesia. Sebetulnya moderator, ini bicara pertanian ini nggak bisa hanya 2 menit. Mau nambah? Boleh Pak, boleh. 30 detik. Begini. Ya. Anda undang saya sekarang, saya undang Anda khusus. Kita diskusi 5 jam di Hambalang. Bagaimana? Setuju ya. 5 jam. Setuju Pak, setuju. 2 menit. Setuju, 2 menit kumaha atau? Nanti kita undang Kadin ke tempatnya Bapak. 5 jam ya Pak, setuju banget Pak. Baik, soalnya yang nanya banyak banget Pak hari ini. Jadi mohon maaf Pak, nanti ada 5 lagi yang tanya. Boleh ya Pak? Mau 50 yang nanya, saya layani. Oke, siap. Baiklah pemirsa, Pak Prabowo masih akan menjawab banyak pertanyaan. Bagaimana nilai saya? 150 ya. Ya pemirsa jangan kemana-mana karena Pak Prabowo masih akan menjawab semua pertanyaan daripada pengurus Kadin. Sebuah gagasan dan program terbaik, lahir dari pemikiran cemerlang, hati yang jujur dalam artian jujur untuk mensejahterakan rakyat dan memajukan bangsa dan negara, serta karakter yang berintegritas. Untuk menilainya, kita harus melihat karakter dan rekam jejaknya. Keduanya telah menyampaikan tentang upayanya memajukan sektor pertanian dan kemandirian pangan ini dari apa yang sudah dilakukan selama memegang jabatan. Dari rekam jejaknya tersebut, yang manakah yang benar-benar telah berhasil meningkatkan kemajuan di sektor pertanian dan membangun kemandirian pangan?